Ansitu wasma'u wa abi'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa abi'u la'allakum turhamun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ajma'in. Allahumma qawil Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wansurhum ala mu'aniddin ya Rabbi dimlana minka bi khair ya khairan nasirina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu wa 'azzamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil malikid dayyan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidin waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ala maris zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu munazzahu 'anil jismiyati wal ziyati waz zamani wal makan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du, ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil mannan, al-qaili fi kitabihil Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Masyarul muslimin, sidang Idul Adha rahimakumullah. Sebelumnya khatib berwasiat pada diri khatib pribadi khususnya umumnya kepada jamaah sekalian, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Idul Adha yang dirayakan oleh umat Islam di seluruh dunia pada setiap bulan Zulhijjah merupakan hari raya yang sangat identik dengan dua ibadah, yakni ibadah haji dan kurban. Dalam tuntunan agama Islam, kedua ibadah ini memang hanya bisa dilakukan pada bulan Zulhijjah, hari raya Idul Adha. Haji dan kurban juga tak bisa dipisahkan dari kisah dan perjalanan hidup Nabi Ibrahim beserta keluarga, karena banyak peristiwa yang mewarnai kehidupannya diabadikan dalam ritual haji dan kurban. Pada kesempatan
kesempatan khutbah kali ini, mari kita menambah tilas dan menelusuri kembali kisah perjalanan dan perjuangan hidup yang dialami oleh kakek moyang Nabi Muhammad SAW yang berkaitan erat dengan ibadah haji dan kurban. Dengan mengenang kembali perjuangan Nabi Ibrahim, diharapkan kita mampu mengambil ibrah, hikmah dan nilai-nilai spiritual sebagai modal dalam menjalani kehidupan ini. Dengan memahami sejarah ini, mudah-mudahan kita juga bisa termotivasi untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan kurban yang semua umat Islam pasti mengidam-idamkannya. Kaum muslimin dan muslimat jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Kita awali kisah perjalanan dan perjuangan keluarga Nabi Ibrahim dan istrinya yang bernama Siti Hajar. Dari saat Allah menganugerahi mereka seorang putra yang sudah diidam-idamkan sejak ini dengan perintah dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menempatkan Siti Hajar dan Ismail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana yuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Yang artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya dan berada di sisi rumahmu yaitu Baitullah. Ya Tuhan kami, demikian itu kami lakukan agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan anugerahilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu bisa menyusui Ismail. Ia pun mencari air ke sana kemari sambil berlari-lari kecil antara bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Peristiwa inilah yang kemudian diabadikan menjadi salah satu rukun haji, yakni sa'i atau berlari-lari kecil antara kedua bukit tersebut. Di tengah kesusahan itu, Allah menurunkan pertolongan melalui mata air yang muncul dari tanah, tepat di bawah kaki Ismail, yang saat itu sedang menangis kehausan. Di tempat inilah keluar air penuh berkah, yang sampai saat ini bisa terus dinikmati oleh umat Islam di seluruh dunia, yaitu bernama air Zam-Zam. Cobaan keluarga Nabi Ibrahim tidak berhenti sampai di situ. Nabi berjuluk Khalilullah atau kekasih Allah ini mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mimpi untuk menyembelih putra kesayangannya Ismail. Perintah ini juga menjadi sebuah ujian keimanan dan ketakwaan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebelumnya ia pernah mengeluarkan janji bahwa jika Allah menghendaki Ismail untuk dikurbankan, maka ia akan melakukannya. Perintah itu pun akhirnya benar-benar datang kepadanya. Ketika bermimpi diperintahkan untuk menyembelih Ismail, Ibrahim merasa ragu. Ia pun melakukan perenungan dan berpikir-pikir, apakah ini benar-benar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa ini kemudian diabadikan dengan nama Tarwiyah, yakni hari perenungan, di mana kita disunahkan berpuasa pada tanggal 8 Zulhijjah. Setelah perenungan ini, kemudian hilanglah keraguan-raguan itu, karena Nabi Ibrahim kembali bermimpi hal yang sama untuk menyembelih Ismail dan tahu jika itu adalah benar-benar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa ini yang kemudian diabadikan dengan nama Arafah, yang berarti mengetahui, di mana kita juga disunahkan berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Setelah Nabi Ibrahim tahu dan yakin perintah
datang dari Allah, maka ia pun menyampaikan dan berdiskusi dengan Ismail. Dialog bersejarah antara ayah dan anak ini pun diabadikan dalam Al-Quran surat Asy-Syaffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Yang artinya, ketika anak itu sampai pada umur ia sanggup bekerja bersamanya, ya Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu. Dan Ismail pun menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya hari itu pun datang ketika Ibrahim dengan keimanan dan ketakwaan serta Ismail dengan keyakinannya akan melaksanakan prosesi penyembelihan. Pada waktu itu syaitan juga terus membisikkan kepada Ibrahim, Ismail dan juga Siti Hajar untuk tidak usah menjalankan perintah Allah ini. Namun keyakinan mereka tidak goyah sedikit pun. Untuk mengusir setan yang mengganggu, Nabi Ibrahim pun melemparinya dengan batu, yang kemudian peristiwa ini diabadikan dalam ritual ibadah haji, yakni melempar jumrah. Ketika detik-detik Ibrahim akan menyembelih Ismail, tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dan memerintahkan Ibrahim berhenti tidak menyembelih Ismail. Firman ini termaktub dalam Al-Quran surat Asy-Syaffat ayat 107 dan 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa fatainahu bidzikrin 'adzim wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Salamun 'ala Ibrahim. Kadzalika nadzil muhsinin. Yang artinya, kami menebusnya dengan seekor hewan sembelihan yang besar. Kami mengabadikan untuknya pujian pada orang-orang yang datang kemudian. Salam sejahtera atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Atas peristiwa ini, malaikat Jibril yang membawakan hewan untuk disembelih sebagai pengganti Ismail pun berseru, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir ini disambut Ibrahim dengan La ilaha illallah wallahu akbar, yang kemudian disambung oleh Ismail Allahu Akbar walillahil hamd. Dari peristiwa inilah umat Islam kemudian disyariatkan menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha pada 10 Zulhijjah dan 3 hari setelahnya, yaitu hari Tasyrik tanggal 11, 12, dan 13. Peristiwa ini juga menegaskan bahwa seorang dilarang keras mengalirkan darah manusia. Jamaah salat Idul Adha